guys, kembali lagi dengan saya Viola Dwi Bibina dari kelas 1E dengan NPM C1 ke C023036. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan sebuah video yang sudah saya buat sebelumnya, di mana video sebelumnya saya melakukan em, melakukan pencatatan persamaan dasar akuntansi dari ilustrasi yang sudah saya buat sebelumnya. Ilustrasi transaksi tersebut eh, be- da- dari Nyonya Yuni yang membuka sebuah usaha bernama Salon Yuni, dan usaha tersebut transaksinya terjadi dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 28 Februari 2023. Setelah saya melakukan pencatatan ke dalam sebuah PDA atau persamaan dasar akuntansi, selanjutnya saya akan melakukan uh, sebelumnya ilustrasi transaksi tersebut sudah kita identifikasi terlebih dahulu. Yang kita identifikasi ialah sebuah ilustrasi transaksi yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan melakukan penganalisisan transaksi dari ilustrasi transaksi yang sudah saya buat. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah pencatatan. Eh, ada ada tiga macam, ada 3 tahap pencatatan yang kita lakukan, yaitu pertama record, selanjutnya ialah classify, setelah itu summarize. Record yaitu kita melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Kita melakukan pencatatan ilustrasi transaksi, kita catat ke dalam sebuah jurnal umum. Selanjutnya classify, yaitu di mana kita melakukan pencatatan ke dalam pemustingan ke dalam sebuah buku besar untuk mengetahui nilai sebenarnya. Selanjutnya kita bukan mengetahui nilai sebenarnya, tetapi untuk melakukan pemindahan akun-akun yang sama ke dalam sebuah buku besar. Selanjutnya kita akan melakukan summarize, yaitu kita melakukan pencatatan dari nilai akhir dari buku besar tadi, kita lakukan pencatatan ke dalam sebuah neraca saldo. Oh iya, maaf. Pertanggalnya jangan lupa kita ganti ya, sesuai eh, laporan tanggal laporan yang kita buat. Kita membuat tanggal laporannya oh ya, ini boleh nanti kita melakukan analisis transaksi terlebih dahulu. Analisis yang kita lakukan dari ilustrasi ialah, mari kita baca soalnya terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Februari 2023, Nyonya Yuni menyetorkan uangnya sebesar 14.500.000 sebagai modal awal, maka akan mempengaruhi aset. Akun yang dipengaruhi ialah berupa cash sebesar 14.500.000. Selanjutnya mempengaruhi ekuitas. Ekuitas mempengaruhi akun modal pemilik atau Nyonya Yunis Capital sebesar 14.500.000. Ya, modal pemiliknya boleh kita ganti dengan Nyonya Yuni. Oke. Selanjutnya kita akan menganalisis transaksi pada tanggal 1 Februari 2023. Akun yang terlibat dapat kita lihat dari ilustrasi transaksi. Nyonya Yuni menyetorkan uangnya sebesar 14.500.000. Kita sudah melakukan pencatatan ke dalam sebuah PDA, maka yang terpengaruh tadi ada akun cash dan Nyonya Yunis Capitals. Maka analisis yang kita lakukan ialah akun yang terlibat
berupa akun cash bertambah. Alasan bertambahnya karena Nyonya Yuni melakukan investasi. Yuni melakukan investasi ke salon Yuni sebagai modal awal. Selanjutnya dicatat pada posisi debit. Debit, penjelasan mengapa di debit atau di kredit. Dia di debit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit, dan karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dapat dicatat sesuai saldo normalnya. Oke, kita titik. Penjelasannya mengapa di debit atau di kredit, karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal sebuah aset adalah debit. Dan dalam transaksi yang telah terjadi pada tanggal 1 Februari, cash ini telah bertambah sehingga dapat kita catat sesuai saldo normalnya. Karena dia tidak kontra dari saldo normal, sehingga dia berbanding lurus dalam posisi lurus dengan saldo normal. Selanjutnya, tadi kita ketahui akun yang terpengaruh ada juga Nyonya Yunis Capitals. Nyonya Yunis Capitals. Nyonya Yunis Capitals ini akan bertambah karena Nyonya Yuni, alasannya hampir mirip dengan pertambahan aset tadi, karena Nyonya Yuni telah melakukan investasi atau penanaman modal awal ke salon yang telah dia buat, yaitu ke salon Yuni sebagai modal awal. Selanjutnya, dicatat pada posisi kredit. Nah, kenapa nih, kawan-kawan? Kan dia sama-sama bertambah, tetapi malah Nyonya Yunis Capital dia berada di posisi kredit. Nah, ini kita akan menjelaskan ya. Kenapa? Karena Nyonya Yuni, Yunis Capitals adalah bagian karena Nyonya Yunis Capitals adalah bagian dari ekuitas. Tadi sudah kita lihat dari bagian dari ekuitas.
ekuitas saldo saldo normal saldo normal ekuitas adalah ya, saldo normal ekuitas adalah saldo normal ekuitas bertambah adalah adalah kredit dan adalah kredit dan dalam transaksi dan dalam saksi ini nilai kapital bertambah sehingga dapat dicatat sesuai saldo. Nah, mengapa demikian? Kan kita sudah mengetahui kalau saldo normal dari ekuitas kan Nyonya Yunis Capitals ini termasuk ke dalam sebuah akun eh, termasuk ke dalam bagian dari ekuitas. Nah, ekuitas ini sendiri memiliki saldo normal kredit. Sehingga jika bertambahnya dari bagian ekuitas, maka kalau bertambah dia akan termasuk ke dalam kredit. Sedangkan kalau dia berkurang, dia akan masuk ke dalam debit. Selanjutnya tanggal 2. Tanggal 2 hmm, dibeli tanggal 2 Februari dibeli peralatan salon secara kredit sebesar 7.600.000. Di nya sudah kita buat. Tanggal 2 itu dari ilustrasi transaksi eh, termasuk ke bagian aset yang mempengaruhi akun peralatan atau equipment dan dan masuk ke bagian liabilitas berpengaruh pada akun utang usaha atau account payable sama-sama sebesar 7.600.000. Selanjutnya kita melakukan penganalisisan transaksi. Analisis transaksi yang kita lakukan pada tanggal 2 Februari 2023. Iya, itu dapat kita lihat equipment dan account payable. Equipment account payables. Oke, kita akan melakukan catatan ke equipment dulu. Akun yang terlibat adalah equipment. Bertambah atau berkurang? Bertambah, jelas bertambah ya. Karena, selanjutnya bakal kita jelaskan nih. Karena apa? Karena karena saldo Yuni melakukan pembelian jangan sebuah ya, lebih baik melakukan pembelian equipment. Pembelian equipment secara kredit atau cash nanti aja kita jelaskan pas bagian account payable karena di sana yang membutuhkan penjelasan kenapa dia masuk ke account payable.
Selanjutnya, dia akan kita catat ke dalam posisi debit. Debit karena salon Yuni, maaf, sorry. Karena equipment adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah, ya maaf guys, ini tadi adanya double. Adalah saldo normal aset adalah debit. Dan dalam saksi ini equipment bertambah sehingga dapat dicatat sesuai sesuai saldo normalnya. Gitu. Nah, kita penjelasan mengapa di debit atau di kredit. Tadi kita sudah melakukan pencatatan sebuah equipment ke dalam ke pada posisi debit. Nah, alasannya kenapa? Karena equipment, maaf tulis salah, karena equipment adalah bagian dari aset. Dan saldo normal aset itu adalah debit. Maka dia akan berpengaruh ke debit. Dan dalam transaksi ini, equipment, kan kita sudah melakukan pembelian equipment, sehingga membuat equipment atau peralatan yang sudah kita beli itu membuat equipment itu bertambah, sehingga kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Dia tidak kontra, sehingga sama-sama ke debit. Selanjutnya, akun yang terpengaruh ialah sudah kita lihat dari PDA, yaitu account payable. Account payable, maka analisis transaksinya, account payable bertambah karena salon Yuni melakukan uh, pembelian equipment secara kredit. Dia akan kita masukkan ke, kita lihat dulu, berarti liabilitas ke kredit. Kita akan memasukkannya ke kredit. Ya, kita akan memasuknya ke kredit. Kredit karena kita membutuhkan penjelasan. Kenapa? Karena account payable adalah bagian dari liabilitas. Saldo liabilitas
adalah kredit dan dalam transaksi saldo normal liabilitas ya. Saldo normal liabilitas aset yang debit itu aset dan beban liabilitas masuk ke kredit dan dalam transaksi ya saldo normal itu dikreditkan ya saldo normal dikredit sehingga ini transaksi ini account payable bertambah sehingga saldo normalnya. Selanjutnya kita akan menganalisis transaksi yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2023. Dari tanggal 3 Februari 2023 ini terjadi transaksi dibayar uang sewa tempat usaha sebesar 1.500.000 untuk 1 bulan. Sehingga akan mempengaruhi bagian aset akan mempengaruhi akun cash berkurang sebanyak 1 juta dan akan mempengaruhi pada akun prepaid rent sebesar 1 juta karena kita melakukan pembayaran sewa dibayar di muka. Selanjutnya kita akan menganalisis dua akun ini, cash dan prepaid rent. Oke, kita akan melakukan pencatatan tanggal 3 Februari 2023. Cash, maaf tadi, prepaid rent. Oke, cashnya berkurang. Karena salon Yuni melakukan pembayaran sewa dibayar di muka. Selanjutnya akan kita catat ke dalam kredit ya, ke dalam kredit. Kredit ke dalam kredit cash. Oke, kita lakukan pencatatan ke dalam kredit karena cash ada bagian dari aset saldo aset adalah debit, tetapi dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dapat
dicatat dicatat eh, kontra berbanding berbanding terbalik berbanding terbalik atau kontra dari saldo normalnya. Nah, di sini kenapa cash kita lakukan pencatatannya di posisi kredit? Karena cash adalah bagian dari aset, di mana saldo normal aset adalah debit. Cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, tetapi dalam transaksi ini kita lihat cash-nya berkurang, sehingga kita harus mencatatnya berbanding terbalik dari saldo normalnya, atau dia kontra dari saldo normalnya. Sehingga kita lakukan pencatatan yang tadi saldo normalnya debit, kita lakukan pencatatan ke dalam kredit, ke dalam posisi kredit. Selanjutnya akun yang terpengaruh ialah prepaid train. Di sini prepaid train bertambah bertambah karena salon Yuni melakukan pembayaran sewa dibayar di muka, ya. Pencatatannya sama seperti pencatatan sebelumnya. Bertambah karena salon Yuni telah telah melakukan telah melakukan pembayaran sewa dibayar di muka, sehingga membuat prepaid rent kita catat ke dalam debit, ya, ke dalam debit. Kita lihat dulu. Nah, ya, karena dia terdapat ada merupakan bagian dari aset debit. Karena prepaid rent adalah bagian dari aset saldo normal aset adalah debit dan saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi dan dalam transaksi dan dalam transaksi ini prepaid train bertambah sehingga dapat kita lakukan pencatatan sesuai saldo normal. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan transaksi keempat. Ini masih lumayan banyak ya teman-teman, kita ada 18 transaksi, maka kita akan melakukan sebanyak 18 analisis transaksi juga. Dan ini baru kita lakukan, baru mau masuk transaksi keempat. Ya, semangat! Ini sebenarnya kalau kita pahami, tidak terlalu susah, tapi kita harus benar-benar memahami teorinya, biar kita paham. Dan bukan bisa, tapi memberi semangat kepada teman-teman, bahwa memberi kepercayaan bahwa akuntansi itu tidak sesusah itu.
Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2023, pada bagian aset mempengaruhi, oh ya, ilustrasi transaksinya. Pada tanggal 4 Februari 2023 dibeli perlengkapan salon sebesar 2 juta rupiah. Maka dari akun aset, akun yang terpengaruh ialah berupa cash dan supplies. Lalu kita akan melakukan pengenalan. Pada cash berkurang sebesar 2 juta karena kita melakukan pembelian. Supplies bertambah sebesar 2 juta. Maka analisis yang kita lakukan ialah pada tanggal 4 Februari 2023, akun yang terpengaruh berupa cash dan supplies. Cash-nya berkurang karena salon pembelian secara tunai. Maka akun yang terpengaruh maka akan kita catat ke dalam posisi kredit. Dalam posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo non aset adalah debit, tetapi dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dapat dicatat berbanding terbalik atau lumrah dan saldo normalnya. Oke. Jadi saldo normalnya, oke, enter. Selanjutnya akun yang terpengaruh ialah akun supplies. Akun supplies-nya bertambah karena, maaf, ya, ya. Sorry. Yang karena salon Yuni melakukan pembelian perlengkapan perlengkapan maka akan kita catat ke dalam debit
Oh iya, ini tadi maaf ya guys, sebelumnya sepertinya kita terbalik. Seharusnya kita melakukan pencatatannya yang berpengaruh dulu, yang dimana posisinya ke debit baru ke kredit. Nanti selanjutnya bakal kita benarkan, kita melakukan eh, pencatatan transaksinya dari posisi debit dulu baru ke kredit. Karena karena supplies adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, sehingga oh ya dan dan dalam saksi ini supplies bertambah sehingga dapat dicatat sesuai saldo normal. Kayaknya lebih baik kita balik sekarang aja ya daripada nanti kita selanjutnya salah. Oke, dari mana? Dari sini ya. Eh, Oke, kita benerin dulu ya guys. Maaf ya guys sebelumnya. PV train kita cut, kita letakin di sini nih. Tuh. Selanjutnya yang ingin kita cut. Tuh, udah benar kan guys? Maka kita lakukan pencatatan posisinya ada dari debit kredit ke kredit, debit pada kredit, debit pada kredit, debit pada kredit, dan debit pada kredit. Selanjutnya, ilustrasi yang kita analisis terjadi pada tanggal 6 Februari 2023 di mana diterima pendapatan jasa sebesar 1.200.000. Analisis transaksinya ya tanggal 6 Februari 2023. Analisis transaksi. Dari PDF sudah kita lihat bahwa tanggal 6 itu yang terpengaruh ialah bagian aset pada akun cash bertambah sebesar 1.200.000, pada akun ekuitas atau modal berpengaruh pada akun service revenue atau pada pendapatan jasa sebesar 1.200.000. Maka kita akan menganalisis transaksi dari dua akun ini, yaitu berarti bunyi bunyi jurnalnya ialah cash cash pada pendapatan revenue. Ya, cash pada pendapatan revenue. Analisis transaksi cash pendapatan revenue, maaf ya guys, service revenue maksudnya. Service service revenue. Kita tidak cashnya bertambah 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 karena
karena calon telah menerima 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 pendapatan sehingga pendapatan yang berpengaruh berpengaruh pada bertambahnya cash. Oke, maaf guys. Maaf tangannya tadi nggak sengaja. Oke, maaf, right text. Terjadi kebenaran. Selanjutnya, oke, maka cashnya akan kita debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Sehingga debit. Oh ya, dan dalam transaksi ini cash bertambah. Bertambah sehingga dapat dicatat sesuai saldo normalnya. Enter. Ini kita lakukan. Ini guys, biar dia tuh. Ini kita lagi. Ini nah. Oh iya. Service revenue-nya bertambah juga. Bertambah karena salon telah menerima pendapatan jasa. Oke, selanjutnya maka akan dikreditkan. Karena apa? Karena apa guys?
guys, karena karena bertambah Kak di posisi kredit. Oh ya, oke, kita karena service revenue, service revenue adalah bagian, oh ya maaf guys, bagian dari ekuitas. Ekuitas, ekuitas, saldo normal aset adalah debit. Baik, saldo normal ekuitas, ekuitas adalah kredit, kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah, bertambah sehingga, dan service revenue bertambah sehingga dapat dicatat, catat sesuai saldo normalnya. Oke, enter. Enter. Selanjutnya kita akan menganalisis transaksi yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2023. Diterima pendapatan jasa rias pengantin sebesar 2.400.000. Sehingga analisisnya 2023 guys, akun yang terpengaruh adalah, kita lihat pada PDA-nya tadi, tanggal 8. Tanggal 8 itu dari transaksi tanggal 8 yang dari bagian aset yang terpengaruh ialah bagian akun cash. Akun cash bertambah sebesar 2.400.000. Selanjutnya, maaf ya guys, tadi ada chat. Selanjutnya cash, ada pendapatan jasa. Pada aset yang terpengaruh ialah akun cash, terpengaruh bertambah sebesar 2.400.000. Selanjutnya pada bagian ekuitas yang berpengaruh ialah akun pendapatan atau service revenue sebesar 2.400.000 juga, bertambah sebesar 2.400.000 juga. Selanjutnya kita masuk ke penganalisisan transaksi tanggal 8, berarti yang berpengaruh cash ada service revenue juga ya. Nah, untuk tanggal ini sama nih, dia sama-sama bertambah, dan pada cash-nya sama-sama bertambah, pada service revenue-nya juga bersama-sama bertambah. Alasannya karena salon unit telah menerima pendapatan yang dimana pendapatan itu berpengaruh pada bertambahnya cash. Dan itu juga sama di sini, ini juga sama. Alasannya karena service revenue, karena dimana salon unit telah menerima pendapatan jasa. Selanjutnya, ini juga sama, akunnya berpengaruh di posisi debit dan akun yang satunya berpengaruh pada posisi kredit. Alasannya yang ini, oke, ini boleh kita bertambah, 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 ini
salin. Selanjutnya di debit, debit, kredit. Sama itu, ini juga sama. Dia di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset itu adalah debit. Dan dalam transaksi yang terjadi pada tanggal 8 ini, transaksinya menyebabkan cash bertambah. Karena tadi kita telah menerima pendapatan jasa. Selanjutnya, sehingga membuat kita dapat mencatatnya sesuai dengan saldo normalnya, yaitu debit. Dan pada yang service revenue juga sama karena service revenue adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dapat dicatat sesuai saldo normalnya. Dan saldo normal service revenue ini kan terdapat pada bagian ekuitas. Dia saldo normalnya ialah kredit. Sehingga kita melakukan pencatatan, kenapa kita melakukan pencatatan ke posisi kredit? Maaf ya guys, kita salin aja ini, tapi karena yang berpengaruh, akun yang berpengaruh itu sama persis, dan posisinya juga sama, yang terpengaruh posisi debit dan kredit. Dan alasannya juga sama, karena, oh iya, alasannya juga sama, karena sama-sama yang terpengaruh itu akun cash dan revenue. Tapi kalau kalian juga mau nulis ulang, itu juga boleh. Itu malah lebih baik daripada menyalin seperti yang saya lakukan tadi. Sebelumnya maaf. Selanjutnya, selanjutnya transaksi tanggal 10. Oke, kita udah nyampe di tanggal 10 nih guys. Udah berapa transaksi ya? Udah 9. Berarti udah setengahnya guys. Guys, semangat. 5, 6, 7, 8. 8 deng. 5, 6, 7. Oh, belum setengahnya. Nggak apa-apa. Semangat. Oke, kita lakukan eh, analisis transaksi tanggal 10 Februari 2023. Telah diselesaikan jasa rias pengantin sebesar 7.200.000. Pada PDA-nya yang terpengaruh ialah pada bagian aset yang berpengaruh pada akun cash bertambah, dan ekuitas, pada bagian ekuitas yang terpengaruh ialah pada akun service revenue bertambah sebesar 7.200.000. Nah, analisis transaksinya sama nih, sama seperti tanggal sebelumnya. Tanggal 10 2023. Uh, yang berpengaruh sama cash, service revenue. Ininya juga bertambah semua, bertambah. Ini juga bertambah karena alasannya juga sama, karena pada tanggal 10 ini telah menerima pendapatan jasa sehingga membuat akun cash bertambah karena salon unit telah menerima pendapatan, yang dimana pendapatan itu berpengaruh pada akun cash. Bertambahnya cash pada sebuah perusahaan atau seperti usaha ini, usaha sebuah salon uni. Selanjutnya, oke, lebih baik kita tulis ulang ya guys daripada melakukan penyalinan seperti ini karena bisa saja terjadi kesalahan. Selanjutnya, service revenue. Hmm, ya, pada service revenue ini kan kenapa bertambah? Karena salon unit telah menerima pendapatan jasa sehingga itu mempengaruhi berpengaruh pada bagian ekuitas bertambahnya pendapatan jasa. Selanjutnya berpengaruh pada posisinya di debit dan di kredit. Yang cash di debit dan yang service revenue di kredit. Alasannya sama juga karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dapat dicatat sesuai saldo normalnya. Saldo normal aset adalah debit, sehingga kenapa kita melakukan pencatatan ke dalam posisi debit ya, karena
uh, saldo awalnya adalah debit. Selanjutnya, alasan kenapa service revenue di kredit juga sama, karena service revenue karena service revenue karena service revenue adalah bagian ekuitas, di mana saldo normal ekuitas itu sendiri adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, service revenue bertambah sehingga kita dapat melakukan pencatatannya sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di kredit. Selanjutnya, transaksi yang masih banyak, alhamdulillah. Transaksi tanggal 11 diterima pendapatan jasa sebesar 600.000. Pada PDE-nya di bagian aset, pada tanggal 11 itu yang berpengaruh pada akun cash bertambah sebesar 600.000, uh, dan juga berpengaruh pada bagian ekuitas atau modal, berpengaruh juga pada akun pendapatan jasa atau service revenue sebesar 600.000, bertambah sebesar 600.000, sehingga analisis transaksi yang kita lakukan sama seperti tanggal sebelumnya. Maksudnya tanggal sebelumnya yang dimana kita melakukan telah menerima sebuah pendapatan jasa yang telah dimana kita telah melakukan memberikan sebuah jasa, memberikan manfaat kepada customer, dan sehingga kita menerima pendapatan jasa dari manfaat yang telah kita berikan. Tanggal 11 bulan 2 bulan Februari 2023. Akun yang berpengaruh sama cash dan service revenue juga sama-sama bertambah bertambah juga. Alasannya juga sama. Lebih baik, saya tidak bosan mengulang kata-kata saya. Lebih baik kita tulis ulang ya guys, daripada melakukan kesalahan. Tetapi ini karena yang berpengaruh sama debit dan kredit. Pada cash berpengaruh debit dan pada service revenue berpengaruh pada posisi kredit. Karena apa? Karena cash karena maaf guys. Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dapat dicatat sesuai saldo normalnya guys. Dan sama alasan di kredit karena service revenue adalah bagian ekuitas saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam saksi ini
service revenue bertambah sehingga dapat kita catat sesuai saldo normalnya. Oke, masih ada berapa transaksi lagi nih guys? Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada 10 transaksi lagi, nggak apa-apa. It's okay, kita akan melanjutinnya. Transaksi yang terjadi yaitu pada tanggal 13, dibayar sebagian utang usaha pada tanggal 2 Februari 2023 sebesar 5.600.000. Nah, transaksi pada tanggal 2 Februari ini kita melakukan pembelian peralatan salon secara kredit sebesar 7.600.000. Nah, berarti kita belum melakukan pelunasan karena kita baru membayar 5.600.000. Maka transaksi ini berpengaruh pada bagian aset, berpengaruh pada akun cash. Cash kita berkurang sebesar 5.600.000 karena kita melakukan pembayaran utang, dan pada liabilitas kita, pada bagian liabilitas kita berpengaruh pada utang usaha atau account payable kita juga berkurang sebesar 5.600.000. Oke, kita akan menganalisisnya. Berarti tanggal 13 Februari 2023, yang akun yang berpengaruh tadi, cash kita berkurang dan account payable kita berkurang juga. Berkurang. Sama-sama berkurang karena salon unit telah karena salon unit telah melakukan pembayaran utang yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2023. Oke. Yang ini account payable alasannya berkurang karena salon unit telah melakukan pembayaran sebagian utangnya yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2023. Oke. Maaf guys sebelumnya. Oke, selanjutnya posisinya oh iya, seharusnya ini account payable dulu, account payable pada cash, karena cashnya berkurang, cashnya kita kredit, ya berkurang, bertambah, cash bertambah di debit, berkurang. Oke, kredit. Nah, yang account payable ini di debit karena kita saldo normal. Nanti kita bakal jelasin kita debit, akan jelaskan alasan di debit karena cash adalah bagian aset saldo
aset adalah saldo normal aset adalah debit. Tetapi tetapi dalam transaksi cash berkurang sehingga terbalik atau kontra, yang tadi ada cash berkurang kan guys. Cash kontra dari saldo normal. Oke. Ada sih saldo normal. Saldo normal adalah debit tetapi dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dapat dicatat berbanding terbalik dengan oh ya, nah. Selanjutnya conveyable karena conveyable adalah bagian liabilitas berkurang. Oke. Conveyable adalah bagian dari liabilitas saldo normal liabilitas adalah kredit dan tetapi dalam transaksi ini payable pada account payable transaksi ini account payable berkurang sehingga dapat dicatat berbanding terbalik atau kontra dari saldo normalnya. Oke. Karena account payable adalah bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas adalah kredit, tetapi dalam transaksi ini account payable berkurang sehingga dapat kita catat berbanding terbalik atau kontra dari saldo normalnya liabilitas, sehingga kita melakukan posisi pencatatannya pada posisi debit. Oke, kita lanjut guys. Kita lanjut enter. Guys.
Nah, selanjutnya kita menganalisis ilustrasi transaksi pada tanggal 15 Februari 2023 diterima pendapatan jasa rias untuk wisuda sebesar 500.000. Pada PDA-nya dapat kita lihat pada tanggal 18 itu pada bagian aset yang terpengaruh ialah akun cash pertama sebesar 500.000 dan pada akun ekuitas atau modal berpengaruh pada akun service revenue bertambah sebesar 500.000. Selanjutnya akan menganalisis transaksi pada tanggal 15. Hmm, 2023 yang berpengaruh itu cash, service revenue, service revenue. Di sini bertambah, di sini juga bertambah, sama-sama bertambah karena karena calon ibu telah menerima pendapatan jasa yang berpengaruh bertambahnya cash karena salon Yuni telah menerima pendapatan jasa dari pendapatan jasa dari jasa sudah selesaikan. Cash bertambah berarti akan berada di, oh iya seharusnya service revenue dulu baru, oh enggak benar, maaf guys, berarti benar yang cash posisinya berpengaruh pada posisi debit dan yang service revenue berpengaruh pada posisi kredit. Ya, debit, debit, kredit. Ini sama nih guys. Alasannya sama karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset sendiri adalah debit, dan pada transaksi yang terjadi, posisinya terjadi di bagian debit, dan sehingga dapat dicatat sesuai saldo normal dari cash atau cash yang dari bagian aset ini tadi. Selanjutnya, selanjutnya service revenue sama
Service revenue juga karena service revenue adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan di dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dapat kita lakukan pencatatannya sesuai dengan saldo normalnya. Selanjutnya, transaksi tanggal 20 sama diterima pendapatan jasa sebesar 750. Berarti PDA-nya sama akun yang berpengaruh pada bagian aset, akun yang berpengaruh ialah berupa cash bertambah sebesar 750, dan pada bagian ekuitas pada akun service revenue bertambah sebesar 750.000. Oke, kita lakukan analisis tanggal 20 ya. Tanggal 20 bulan 2023. Maka akun yang berpengaruh di sini sama cash dan service revenue. Dari sini cash-nya bertambah dan service revenue-nya juga bertambah. Bertambah, cash bertambah, service revenue bertambah. Karena Salon Uni cash bertambah karena Salon Uni telah menerima pendapatan jasa yang bertambah pada bertambahnya cash, dan service revenue juga bertambah karena Salon Uni telah menerima pendapatan jasa dari jasa yang sudah dia selesaikan, yang sudah dia berikan kepada customer. Selanjutnya posisinya akan maaf bentar. Posisinya akan berada di debit dan akan berada di kredit. Alasannya karena kenapa dia berada di posisi debit? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dapat dicatat sesuai saldo normalnya. Saldo normal dari cash ini sendiri karena dia merupakan bagian dari aset, maka saldo normalnya adalah debit. Dan itulah alasan kenapa dia berada di posisi debit. Selanjutnya, alasan kenapa service revenue berada di posisi kredit. Karena service revenue adalah bagian ekuitas atau ekuitas. Saldo normal ekuitas itu sendiri adalah kredit. Dan dalam transaksi ini pada service revenue bertambah sehingga kita dapat mencatat sesuai dengan saldo normalnya. Saldo normalnya itu sendiri adalah kredit. Selanjutnya, transaksi yang terjadi ialah pada tanggal 21 Februari 2023, di mana transaksi terjadi di mana telah dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 400.000. Pada PDA sudah kita catat pada bagian aset, akun yang berpengaruh ialah pada akun cash berkurang sebesar 400.000 karena kita telah melakukan pembayaran atau pengeluaran kas. Selanjutnya, pada ekuitas atau modal, akun yang berpengaruh ialah akun beban atau expense. Akun bebannya beban yang sudah kita terima manfaatnya, maka kita akan mengeluarkan uangnya sebesar 400.000. Analisis transaksi yang kita lakukan selanjutnya ialah pada tanggal 21 Februari 2023, yang berpengaruh ialah
beban-beban itu di debit. Kalau bertambah, berarti beban itu kita beban beban pada cash. Cash pada beban. Cashnya berkurang berkurang berarti berada di kredit sehingga expense analisis transaksi yang kita lakukan eh, ialah expense expense cash. Expense-nya eh, berkurang, bertambah, 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 berkurang. Karena salon Uni telah melakukan pembayaran. Karena salon Uni telah melakukan pembayaran beban berupa beban listrik, air, dan telepon. Selanjutnya, cash berkurang karena salon Uni telah melakukan pembayaran beban. Karena pada akun cash ini berkurang. Karena cash kita telah berkurang karena kita telah karena salon Uni telah melakukan pembayaran beban listrik, air, dan telepon. Sehingga akan berpengaruh pada posisi debit. Akun expense akan kita debit dan pada cash akan berpengaruh pada kredit, maka akun cash akan kita kreditkan karena cash yang kita punya telah berkurang karena kita telah melakukan pembayaran beban. Expense karena karena expense adalah bagian saldo adalah debit.
Kenapa expense kita posisikan pada debit? Karena expense adalah bagian ekuitas, tetapi saldo normal expense ini berbanding terbalik dengan saldo normalnya ekuitas. Saldo normal expense adalah debit, dan dalam transaksi ini expense bertambah. Nah, maksudnya bertambah di sini bukan beban kita bertambah, tetapi karena kita telah melakukan pembayaran beban, sehingga beban yang sudah kita beban pada salon Uni tadi eh, telah melakukan penambahan atau telah kita lakukan pembayaran, sehingga dapat kita catat sesuai saldo normalnya. Saldo normal dari expense ini sendiri ialah debit. Nah, oke, kita buat. Selanjutnya, transaksi yang terjadi ialah pada tanggal 24 Februari 2023, di mana diterima pendapatan jasa sebesar 150.000. Dapat kita lihat dari PDA yang telah kita buat, pada tanggal 24 Februari 2023, pada bagian aset yang berpengaruh pada akun yang berpengaruh ialah akun cash bertambah sebesar 150.000, dan pada bagian ekuitas atau modal pada akun service revenue bertambah juga sebesar 150.000. Maka analisis transaksi yang dapat kita lakukan ialah pada tanggal 24 Februari. Hmm, ini sama, jadi kita dapat melakukan pencatatannya dengan karena salon kan kenapa bertambah? Karena salon unit telah menerima eh, pendapatan pendapatan berpengaruh pada bertambahnya cash. Dan kenapa service revenue bertambah juga? Karena salon unit telah menerima pendapatan jasa. Selanjutnya di sini eh, debit, kredit. Hmm, Penganalisisan yang dapat kita lakukan, eh, alasannya kenapa? Kenapa pada posisi debit kita letakkan cash-nya? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga kita dapat melakukan pencatatan sesuai saldo normalnya, yaitu debit. Dan selanjutnya, kenapa service revenue kita posisikan pada kredit? Karena service revenue adalah bagian ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga kita dapat melakukan pencatatannya sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari, transaksi yang terjadi ialah dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Pada tanggal 25, pada bagian aset, akun yang berpengaruh ialah cash berkurang sebesar 1 juta rupiah, dan pada akun ekuitas atau modal, akun yang berpengaruh ialah akun expense bertambah. Maksudnya di sini bertambah
Berarti beban itu sudah kita bayarkan karena kita telah menerima manfaatnya sebesar 1 juta. Pada tanggal 25, maka pun akan didebitkan expense converted cash. Ini kita rubah karena pembayaran beban gaji. Karena salon Yuni telah menerima manfaat dari karyawannya yang telah melakukan pekerjaannya sehingga kita eh, sehingga itu diakui sebagai beban karena kita telah menerima manfaatnya. Expense ini kita posisikan pada debit dan cash kita posisikan pada kredit. Ya, alasannya sama karena kenapa expense kita debitkan karena expense adalah bagian ekuitas tetapi saldo normal expense adalah debit dan dalam transaksi ini expense bertambah sehingga dapat dicatat sesuai saldo normalnya. Saldo normalnya adalah debit. Eh, dan kenapa akun cash ini kita posisikan pada kredit? Karena akun cash ini adalah bagian dari aset. Saldo normal aset sendiri adalah debit, tetapi di dalam transaksi ini cash kita itu berkurang karena kita telah karena salon Yuni telah melakukan pembayaran beban gaji karyawan. Eh, Sehingga dapat kita catat berbanding terbalik atau kontra dari saldo normalnya, di mana saldo normalnya di debit, maka kita akan melakukan pencatatannya ke dalam posisi kredit. Transaksi pada tanggal 26 Februari 2023 diterima pendapatan jasa sebesar 800.000. Dari PDA-nya sudah dapat kita lihat pada tanggal 26 itu dari bagian aset akun yang terpengaruh ialah akun cash bertambah sebesar 800.000 dan pada bagian ekuitas atau modal akun yang berpengaruh ialah service revenue bertambah sebesar 800.000. Analisis yang dapat kita lakukan pada tanggal 2 maaf tanggal 26 ya. Tanggal 26 Februari 2023 cash bertambah, service revenue juga bertambah. Bertambah, bertambah. Karena ini kita lihat transaksi yang ini sama, nih sama karena salon Yuni telah menerima pendapatan berpengaruh pada bertambahnya cash. Pendapatan itu berpengaruh akan bertambahnya cash kita dan kenapa juga service revenue bertambah karena salon Yuni telah menerima pendapatan jasa. Pendapatan banyak cash, pendapatan jasa yang telah telah diselesaikan
disesuaikan. Di sini di debit, di sini di kredit, di debit dan di kredit. Cash posisinya di debit, service revenue posisinya di kredit. Karena ini sama kenapa posisinya di debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah karena adanya pendapatan karena adanya pendapatan jasa yang sudah diterima. Sehingga dapat kita catat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, kenapa service revenue kita posisikan pada kredit? Karena service revenue adalah bagian ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah karena kita telah menerima pendapatan jasa, sehingga dapat dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, tanggal 27 dibeli perlengkapan saldo secara tunai sebesar 250.000. Pada PDA-nya dapat kita lihat pada bagian aset, akun yang berpengaruh ialah akun cash berkurang sebesar 250 dan akun aset juga, pada bagian aset juga akun yang berpengaruh ialah supplies bertambah sebesar 250. Analisis yang dapat kita lakukan ialah pada tanggal 27 Februari 2023 berarti supplies kita di debit, supplies pada cash. Cash, supplies-nya bertambah, cash-nya berkurang. Karena salon unit, kita lihat dulu, supplies. Nih, karena salon membeli perlengkapan. Ini sama, berarti kita bisa melakukan kena kenapa bertambah karena salon ini melakukan pembelian perlengkapan sehingga pada perlengkapannya pada bagian aset akun perlengkapannya bertambah. Dan kenapa cash berkurang karena salon ini telah melakukan pembelian perlengkapan secara tunai sehingga menyebabkan cash kita berkurang. Dan kenapa supplies posisinya di debit karena supplies adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini supplies bertambah karena telah terjadinya pembelian supplies sehingga dapat dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, kenapa cash di posisi kredit? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, tetapi dalam transaksi ini cash berkurang. Kenapa? Kenapa kalian bertanya kan? Kenapa cash ini berkurang? Ya karena kita telah melakukan pembelian perlengkapan atau supply secara tunai, sehingga menyebabkan cash kita berkurang, sehingga pencatatannya berbanding terbalik nih atau kontra dari saldo normalnya, di mana saldo normal debit itu sendiri adalah uh, saldo normal cash ini sendiri adalah debit. Maka berbanding terbalik kita lakukan pencatatannya pada kredit. Selanjutnya tanggal transaksi terakhir tanggal 28 Februari 2023. Ilustrasi transaksinya diterima pendapatan jasa rias pengantin sebesar 2.500.000. Pada PDE-nya juga sudah jelas pada bagian aset akun yang berpengaruh pada akun cash bertambah sebesar 2.500.000 dan pada bagian ekuitas atau modal berpengaruh pada akun pendapatan jasa atau service revenue bertambah sebesar 2.500.000. Berarti cash service revenue
bertambah, bertambah. Hmm, Selanjutnya, cash bertambah dan service revenue juga bertambah. Cash bertambah karena salon ini telah menerima pendapatan yang berpengaruh pada bertambahnya cash, dan service revenue juga bertambah karena salon ini telah menerima pendapatan jasa yang telah diselesaikan. Dan posisi cash ini di debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset itu sendiri adalah debit. Debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah. Kenapa bertambah? Karena telah uh, kita telah menerima pendapatan yang dimana itu berpengaruh bertambahnya cash, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu debit. Uh, Kenapa service revenue kita posisikan pada kredit? Karena service revenue adalah bagian ekuitas. Saldo normal ekuitas sendiri uh, adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dapat dicatat sesuai saldo normalnya yaitu kredit. Baiklah guys, uh, oke. Hmm. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkannya ke melakukan pencatatan. Pencatatan itu ada 3 tahap, yaitu pertama record, kedua classifies, ketiga itu summarize. Yang pertama itu record, yaitu kita melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum terlebih dahulu. Uh, Video, baiklah, uh, untuk untuk langkah selanjutnya pencatatan yang akan kita lakukan, saya akan membuat video yang terpisah dari video ini guys, biar supaya lebih jelas. Tadi kita menganalisis dulu, uh, kemarin-kemarin kita mengidentifikasi dulu sebuah transaksi, lalu kita membuat PDA-nya. Saya itu kita baru saja membuat analisis dari transaksi, ilustrasi transaksi. Selanjutnya videonya akan saya lanjutkan ke bagian pencatatan, pada bagian record atau pencatatan. Baik guys, video yang ini sekian dulu dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Uh, saya akhiri. Sampai bertemu di video selanjutnya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.